By botol sama by pitcher berapa? By botol, by pitcher berapa ya? Oke, berapa ini? Yang by botol 50. Wow, 50.000, murah banget ya? 50.000. By pitcher 35. Mantap sekali. Mantap dong. Aku lihat ada by glass nih, gimana deh, Cik? By glass nggak rekomen sih, aku ngapain sih by glass? Ya, kalau mau santai sih boleh ya. By glass 10.000 doang. Men, di mana Udah aja tempat enak kayak ya. gini, men? Udah enak ya harganya ya. Enak banget, 10.000, men. Ini namanya bartender kan bisa bohong. Ujung-ujungnya tetap beli kok. Cuma bohong aja. Biasanya kan ada yang teman-teman partner yang emang ngejelek-jelekin di belakang. Banyak ya. Padahal temen sering ngajak makan di kantin, temen sering ngajak minum, tapi kok kelakuannya kayak tit. Alright guys, welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di Denpasar, tepatnya di warung 101 Ayam Kare. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial banget guys. Tamu spesialnya adalah seorang owner dari warung ini ya. Wow, dia adalah salah satu bartender yang terkenal di Bali, yang cukup banyak orang tahu. Mau itu cewek, cowok, waria, sama semuanya tahu ya. So, jangan lama-lama lagi, ladies and gentlemen, please welcome Aji Dewa. Ji Dewa, gimana kabar? Gimana nih? Gini. Aduh. Ji Dewa. Wih, guys, nih kalau kalian pengen lihat gimana sih tampang-tampang seorang owner Ayam Kare dan salah satu legend bartender di Bali, kayak gini mukanya guys. Ya, ganteng guys. Aduh. Dia pokoknya punya semuanya guys. Catering punya, Ayam Kare punya, minuman punya. Bener. Dari bayi punya juga ya. Ada. Udah ada. Mantap sekali. Udah nikah nih Cik Dewa? Udah nggak ya? udah. Istrinya ngeliatin di belakang. Aji Dewa, wih mantap nih. Gimana kabar? Ya, luar biasa pastinya ya. Pasti luar biasa. Mantap sekali guys. Maaf nih kalau ada suara motor-motor lewat karena kita tepatnya di dekat jalan ya. Iya, di pinggir jalan. Wih mantap. Biar banyak yang lihat ya. Bener. Mantap sekali. Cik Dewa, Yes. mau nanya nih, kenapa Cik Dewa bisa di sini nih di podcast aku? Kenapa aku di sini ya? Aku juga nggak tahu. Kita mendadak banget ya. Tiba-tiba gitu ya. Ya tiba-tiba pengen gimana ya? Pengen ngobrol sama Aji nih, buat konten sesuatu hal yang baru nih, Ya, biar menginspirasi orang-orang bahwa ayo guys, selain kalian mau buruh atau kerja sama orang, coba dong bikin usaha sendiri gitu. Kayak seru kayak ada Ji. Mantap. Ji Dewa, katanya backgroundnya dulu seorang bartender ya? Bartender maksudnya. Gimana tuh ceritanya Ji Dewa? Boleh kita sharing-sharing sedikit pengalaman dan tentang Ji Dewa. Here we go. Ya. Dulu emang bartender. Cerita dari mana nih, bingung. Gimana kok bisa jadi bartender nih dan tiba-tiba jadi owner Ayam Kare ini? Awalnya sih bukan bartender sih sebenarnya ya. Awalnya aku tamatan D1 jurusan housekeeping gitu. Iya. Kok jauh ketes ini? Awalnya D1 jurusan housekeeping, terus ya training DW di hotel. Ngerasa bosen gitu. Oke. Sampai pada akhirnya kerja di sebuah nightclub lah di Legian gitu. Oke. Tapi belum bartender. Wah, terus? Masih cleaning service. Iya. Oke. Masih Terus? cleaning service. Cuma lama-kelamaan jenuh ngelihat para bartender kok asik ya kerja ketawa-ketawa gitu sambil mainin alkohol gitu loh. Oke. Tertarik lah gitu. Terus minta diajarin sama senior di sana dan diajarin. Ya, kejadian deh, kesampean singkatnya ya. Kesampean deh jadi bartender.
Oh. Dan ternyata suka. Oke. suka, benar suka. Kenapa kok bisa tiba-tiba dari housekeeping? Kan housekeeping, nah kalau dapat di roomnya kan duitnya lumayan lah. Bisa bawa iPhone ke rumah. Nggak boleh gitu lah. Lebih ke Ibu-ibu. style sih. Oh, style. Nyaman kerja. Kalau ya maaf ya, kalau di housekeeping kan kerjanya ya on apa namanya ya, aku bilang apa ya jadinya. On target. On target ya kalau room service ya. Kalau di bar kan lebih ke gaya, stylish gitu, lebih ke nunjukin lah, gimana ya, sombong lah. Sombong ya, kalau kita aku bisa bilang, gaya sombong lah dikit ya. Iya benar. Oke, sounds great. Nah, Ji, terus gimana nih kok bisa tiba-tiba ada ayam kare nih, bisa nongol nih dari seorang dulunya seorang housekeeper, terus pindah jadi bartender, dan tiba-tiba buat ayam kare. Kan lagi Joh meleketik lah sama dia gitu. Haluannya pindah lagi nih, gimana nih? Kurang konsisten kah? Apa gimana? Ya, kayaknya kurang konsisten sih, bukan kurang konsisten ya, ini karena pandemi sih sebenarnya, sedih ya. Oke. Sedih pandemi, jadi banyak outlet tutup, mau nyari kerja udah nggak dapet sih sebenarnya. Oke. Karena lapangan kerja juga udah nggak ada ketika itu. Jadi aku memutuskan buat usaha, nggak tahu usaha apa. Pengen ikut-ikutan bartender lainnya jualan arak. Oke. Terlalu banyak, ya takut bersaing sih sebenarnya. Canda, aku ikut jualan arak juga kok. Arak apa tuh? Arak pure apa arak gimana? Awalnya pure, Oke. terus mulai ke koktail, ngikutin tren dan ikut bersaing dengan kompetitor lain, ada infuse, ada koktail, dan ya sesuai request lah kita bakal buatin lah. Wah, oke. Iya. Oke. Balik lagi ya ke cerita ya. Oke. Sorry. Jadi aku mutusin buat usaha ini, usaha makanan. Oke. Tapi belum tahu awalnya nih mau buat makanan apa gitu. Pada akhirnya aku mampir di sebuah warung yang aku lihat rame terus dulu kan. Oh ya? Iya, aku mampir di sana, aku coba, enak nih kare gitu. Akhirnya iseng-iseng di rumah aku buat. Oke. Aku buat iseng-iseng di rumah. Oh bisa loh. Coba aku jual deh. Gitu ceritanya. Akhirnya jualan. Sebelumnya belum di sini ya, sebelumnya di tempat lain. Aku jualan ngemper gitu di toko kan, ngemper di toko. Dan jalan, pelanggan lumayan ada kan. Cuma masalahnya karena ngemper di toko kan pasti ada kendalanya ya. Gimana kendalanya itu? Entah space yang kurang nyaman, mungkin ya kelihatannya kotor, kelihatannya ya, untuk makanan jujur aku nggak suka tempat kotor untuk makan gitu loh. Lokasi atau ya makan di daerah kotor lah gitu. Ya ya. Jadi aku putusin pindah ke sini biar lebih proper. Dulu tempatnya di mana itu warungnya pertama? Dulu warung pertama ada di Mahendra Data. Oke. Sebelah Indomaret, dekatnya rumah sakit Palimet. Oke, tahu. Dulu dekat-dekat sana ya. Berapa lama di sana, Ji? Di sana 8 bulanan kalau nggak salah ya, 8 bulanan di sana. Benar 8 bulan. Oke, terus kok tiba-tiba pindah di Pemugan nih? Gimana ceritanya nih? Sampai aku kecantol tiap minggu bisa 3 kali, 4 kali, pasti tanya ownernya nih. Nggak ngerti kenapa. Nggak, aku juga nggak ngerti kenapa pindah di sini. Ya satu lokasi lebih gampang dicari. Oke. Lokasi strategis lah. Yang kedua tempat lebih nyaman. Yang ketiga
nggak ada yang ketiga sih. Cuma 2 itu aja sih alasannya sebenarnya. Oke. Lebih nyaman ya kalau hujan kita nggak kehujanan, udah ada atap. Kalau di sana kalau hujan kita tutup. Masa gitu Ji? Tutup. Di sini lebih aman lah, lebih aman. Nah, oke. Nah, tempatnya ini dekat rumahku juga guys ya. Jadi kalau lagi lapar pulang kerja langsung cus ke sini. Lebih ke akses pulang kerja, gimana tempat orang, akses jalan orang tempat kerja gimana sih bahasanya? Emang tempatnya orang pendatang. Iya benar. Dan banyak juga orang yang kelaparan tengah malam. Ya bingung cari makanan kan, dilihat ada warung, wow ada ayam kari nih. Sampai cuma warung ini sampai malam bukanya ya nggak? Oh iya betul. Yang lain itu udah semua udah tutup guys. Agak susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang ya. Gitulah bedanya. Oke, Ji Dewo nih. Aduh, banyak sekali pertanyaan nih sampai bingung mau tanya yang mana nih. Aku jawabnya juga bingung lah. Oke, by the way guys, kita juga disponsori sama Ripa. Nih si apa namanya? Rasa yang pernah ada. Iya, betul. Ini salah satu partnerku yang punya. Berarti dia ada di podcastku sebelumnya di sini. Si Arjun namanya. Dia salah satu owner Ripanya ini. Iya. Ya. Kok bisa, gimana ceritanya bisa kolaborasi sama si Ripa nih? Sampai bikin warung bareng-bareng. Jadi gini, ayam kare itu biar nggak monoton sih maksudnya ya, biar nggak cuma datang cuma untuk makan pulang. Ya kita juga pengen buat tempat tongkrongan di ayam kare. Habis makan pengen ngobrol-ngobrol, silahkan di sini ada Ripa kok. Ada brand Ripa kok di sini. Jadi ya yang suka alkohol silahkan, yang nggak suka nongkrong doang nggak apa-apa di sini. Mau makan oke, mau minum oke. Apa. Jadi selain tempat makan, orang-orang juga bisa kayak, ayo kita hangout sini yuk, minum kecil-kecilan, banyak-banyakan. Kadang ada DJ juga di sini loh. Masa ada DJ? Mantap. Cewek cowok? Tergantung. Tergantung spesial ya. Makanya follow IG-nya biar Okay. tahu info. Ada sosial medianya di? Ya, Ayam Kare. Sosial media Ayam Kare @warung.101. Ada di sini ya guys ya. Yes. Kalian bisa mampir untuk menikmati ayam kare yang aku sih rekomen dari 1 sampai 10 ini 10. Thank you. Setiap minggu bisa 3 kali 4 kali Udah kesini. punya member kali ya. Ada membershipnya kayaknya. Dan arak Ripanya ini juga the best man. Full comparison lah. Kalau aku tempat tongkronganku sih, walaupun nggak ada teman ya nongkrong aja kita sama bebas. staffnya sama ownernya nongkrong aja karena ada tempatnya nyaman, enak gitu loh. Oke, Ji Dewa. Balik lagi ke pertanyaan tentang bar-bar nih ya. Oke. Tentang minuman-minuman. Nah, kan kamu pernah kerja di bar tuh. Iya. Pasti dong ada hambatan-hambatan atau ada juga orang yang kayak nggak suka sama kamu atau yang sinis. Gimana kamu menghadapi mereka yang seperti itu? Cuek aja sih ya. Cuek Aja. Semasih belum nyenggol, kita diamin gitu. Oke. Aku diamin aja sih. Kalau dia udah mulai nyenggol ya udah, aku teriakin. Contohnya gimana aja? Saling senggol menyenggol. Saling senggol biasanya aku lebih sering dimasalahin sama departemen lain sih, bukan di bar ya. Oke. Departemen service atau kitchen biasanya yang nyinyir gitu, ngeliatin kerjaan bartender yang santai, enak, senyum ketawa sama tamu, sama bule, sama ciwi-ciwi kan. Sedangkan mereka di luar atau di kitchen ya kepanasan lah, di luar ya crowded lah, bukan sama customer. Bartender kok enak senyum-senyum ya gitu ya. Kalau masih sekedar diomongin kayak gitu, aku sih cuek. Oke. Cuek. Tapi kalau udah sampai ngadu ke atasan,
bahaya. Bahaya. Contoh, ada nggak contoh-contoh aduan-aduan itu? Kadang ada mereka ngarang gitu loh. Ah, gimana contohnya itu? Ini si Dewo kerjanya nggak beres. Oh, Uang tipping dikantongin. oh, Ya, kan bukan urusan lu, bro. sebenarnya sih bukan ya, tapi ya udah namanya juga orang nggak suka ya kan nyari-nyari kesalahan atau ya udahlah. Ya kalau yang begitu gua teriakin, bro. Ayo urusan di luar sama aku yuk. Jangan di sini. Gimana sampai numbuk aja apa gimana? Numbuk sih nggak pernah ya, paling ya omongan kasar keluar gitu. Oh, contoh bahasa Bali sih. Kan si Jangan, YouTube nih. jangan, Si YouTube nih nggak begitu ngerti nih bahasa Bali. Jangan ada yang ngerti nanti. Ada yang ngerti. Wah, aku kayak dimaki bahasa ini. jangan. Oke. Selain itu, Ji, ada yang lain yang lebih ekstrim nih, lebih gila nih tentang dunia hospitality ini. Yang lebih gila seperti apa dulu nih? Yang lebih ekstrim lagi, yang senggol-senggolan ya. Yang senggol-senggolan ekstrim itu yang kejar jabatan, men. Gimana tuh? Kayaknya seru ya dengerin. Seru. Dulu awal-awal aku kejar karir ya semua orang butuh karir kan. Awalnya aku bartender biasa, pengen ke captain, naik dikit kan. Tapi persaingan dunia bar kan semua pengen naik gaji dong. Oke. Ya kan, dengan naik jabatan otomatis gaji bakalan naik. Sorry. Waktu itu yang dipromosikan untuk ke captain aku. Oke. Waktu itu temanku nggak terima, men. Kenapa? Nggak terima. Umurku masih kecil waktu itu. Ya junior lah, masih junior lah. Si senior nggak terima, ngapain Dewo yang naik jadi atasanku, ya pasti gitu kan. Oke. Akhirnya berdebatlah kita bertiga ya, sama manajer, sama aku, sama dia. Duduk bertiga debat masalah itu dan akhirnya di tes gitu loh. Oh, dites gimana Dites akhirnya dites seberapa jago sih lo gitu. Padahal jalannya udah mulus-mulus. Mulus-mulus doang. Dites waktu itu ya tentang posting, tentang inventory dan beberapa internasional koktail aku dikasih pertanyaan kan. Ya alhamdulillah aku bisa jawab semuanya. Oke. Ya. Terus partnernya gimana? Partnernya bisa juga jawab semuanya, cuma si atasan masih kukuh naikin aku sebagai captain. Reasonnya selain itu dari dia? Lebih cepet sih aku katanya. Lebih cepat nangkep. Cepet nangkep. Ya masih muda ya waktu itu kan. Okay. Lagi suka-sukanya aku belajar waktu itu emang. Oke. Dan si temanku ini malah bermain gimana? Ya nggak suka lah jadinya sama aku gitu loh. Nggak oke. enaknya gitu jadinya sih. Nggak enakan jadinya. Kok bisa gitu banget dia? Kan di dunia pekerjaan kayak gini kan emang wajar seperti itu. Ya mungkin. Yang naik cepet lah, yang Ya, mungkin dia nanti lah, nggak sekarang ya. gitu lah. Gimana deh? Ya mungkin udahlah. Ikhlasin. Karakter orang emang kayak gitu lah. Oke. Susah nanggepinnya bagaimana aja? Bilang susah ya susah, tapi ya udahlah, udah lewat toh. Wah, Udah oke. lewat ya. Selain itu ada kira-kira lagi aja? Biasanya kan ada yang teman-teman partner yang emang ngejelek-jelekin di belakang. Banyak ya. Padahal teman sering ngajak makan di kantin, teman sering ngajak minum, tapi kok kelakuannya kayak tit. Banyak yang seperti itu. Hampir tiap tempat kerja ada lah.
Kalau aku bilangnya itu bahasanya nyangut ya. Nyangut. Nyangut itu banyak terjadi di tempat-tempat kerja itu. Bahasa Indonesianya apa tuh? Nyangut itu apa ya? Bermuka dua ya. Wah, baru ada. Wih, seru nih. Banyak itu, benar. Tapi nggak mau aku cerita semuanya. Nggak mau. Yang berkesan sedikit lah, tanpa menyebutkan brand. Aduh, susah ya. Nggak disebutin itu susah aku ngeluarin. Takutnya kayak dia ngomongin aku deh. Takutnya dia nonton paham. Nggak bercanda bro. Nggak ada gitu. Di part 2 ya mungkin ya kita cerita nanti. Oke, Jek Dewa. Jek katanya pernah ikut lomba-lomba bartending ini ya. Di mana aja, Jek? Dulu sempat ikut beberapa kompetisi di Bali sampai di Surabaya. Surabaya juga pernah sekali. Lebih banyak Bali sih. Lebih banyak di Bali. Kompetisi apa aja tuh, Cik? Kalau boleh tahu ya. Kompetisi mixology sama barista sekali. Latte art. Wih, bisa latte art dong? Bisa. Oke, wih mantap. Dulu bisa. Sekarang? Nggak pernah pegang mesin kopi lagi. Langsung ngocok minuman ya? Iya. Gimana kok bisa tiba-tiba ikut kompetisi kayak itu? Pasti ada reason dong. Iya. Atau shortcut untuk to be another position mungkin? Bukan. Boleh cerita aja. Bukan untuk shortcut another position sih. Pengen tahu. Soalnya orang pada ngomongin mixology ya, para bartender pada ngomongin mixology. Jadi aku pengen tahu sih seberapa tegang sih di atas panggung kompetisi. Emang setegang itu nih? Apa gimana? Pertama tegang sampai tremor gitu. Oh, tegang badannya, tegang. Itu beda. Oh, beda. Lebih ke tremor. Oh, tremor. Walaupun yang banyak cewek yang ngeliatin sekalipun? Kalau di atas panggung sih nggak tegang. Kalau di belakang mungkin ya. Waduh. Bahas apa kita ini ya? Aduh, jauh. Oke, kok bisa tremor kan? Biasa kan bartender, udah sering buat minuman. Sensasinya beda. Gimana tuh? Kalau dalam bar kita cuma lihat beberapa mata natap kita kan. Kalau di atas panggung banyak mata natap kita. Oke. Dan mata yang natap tuh bartender semua. Jadi kita nggak bisa bohong di sana. Ketahuan. Yang ketahuan cuma bohong ini. Kalau di bar bisa bohong masih. Gitu. Jadi ya tegang lah gitu loh. Terus maksudnya kan ada lah kayak bartender kalau dalam kompetisi itu ke gap dia bohong itu gimana? Tanggapanmu gimana kayak wah ketahuan lo gitu. Apa gimana? Di panggung ya? Ya di stage. Lagi kompetisi ya. Aku belum pernah sih ketahuan ya. Tapi kalau ngelihat kompetitor lain di stage yang bohong, aku cuma ketawa dikit lah. Contoh gimana aja? Contoh dia bilang clarified. Oke. Clarified lime. Ya ceritanya dia jelasin aku pakai bahan lime clarified gitu kan. Aku tahu itu bohong. Dari mana aja? Ngapain lime di clarified, bro? Tujuannya clarified kan buat bening si liquid kan. Iya. Ngapain lime di clarified sedangkan udah ada citric acid campur air udah rasanya sama gitu. Oke. Dan itu nggak mungkin mau ngambil kerjaan lebih ya sebenarnya ya, clarified lime gitu. Jadi Bukannya warnanya sama aja? Warnanya dan rasanya hampir sama loh. Citric acid campur air sama clarified lime menurutku ya. Dan dia jelasin itu clarified di atas stage, aku serius gitu. Serius lo clarified. Emang warnanya nggak berubah? Kan tetap aja kira-kira kan?
kalau di clarified sea lime itu? Bening sih, lebih bening sih. Cuma Lebih butuh proses yang bener-bener, Berapa kali nyaring tuh? aduh, berkali-kali lah kayaknya. Disuleng aja, clear banget ya. Pakai tradisional kayak arak lu, ting ting ting. Oh, oke. Kira-kira apa lagi keseruan dan ketegangan yang di atas panggung tuh sampai Adik terngiang-ngiang sampai sekarang nih? Kalau Selain jurinya yang memang melotot. kalah gitu ya. Yang paling berkesan sih malunya ya, pernah sempat malu aku di atas panggungnya. Kenapa tuh? Satu kompetisi aku nggak prepare, Hah? ya nggak meluncur ke lokasi Oke. tanpa preparean, kelupaan. Habis ngapain malam itu? Habis kerja. Pulang kerja langsung berangkat kompetisi. Kerja malam kan sampai paginya kompetisi. Utensil sama bahan ketinggalan. Wow. Terus? Resipi udah di store. Oke. Udah dipegang si apa namanya? Yang buat acara ya. Iya. Terus aku nggak bawa apa-apa dong kompetisi. Mau ngapain dong aku? Terus gimana dong tuh? Udah panik di awal aku antara mau pulang kabur, udahlah didiskualifikasi dah nggak apa-apa gitu, atau nggak paksa nekat nih. Akhirnya aku nekat. Gimana tuh? Nekat sana aku samperin beberapa orang yang aku kenal kan, teman-teman, bro pinjam seker dong satu, bro lime juice gua minta dong dikit, ngemis gua bro. Terus? Akhirnya komplit bahan komplit dan manggung juga akhirnya. Kompetisi juga akhirnya dan hancur sih, tetap hancur karena bahannya kan beda. Gimana ya, aku nggak tahu metode prepnya dia. Oke. Dan aku nggak sorry. Oke. Aku nggak sempat nyobain bahan-bahannya dia dulu, itu yang homemade. Oke. Aku main minta aja ginger juice, minta lemon juice. Terus aku naik, aku mix di atas, aku coba, beda. Tapi nggak apa-apa lah daripada pulang ya nggak. Oke, wow. Itu kayak terlihat malu dan konyol. Ya tapi ya at least nggak kabur lah aku. Oke. Ji, kenapa nggak pernah kerja di luar negeri nggak nih? Nggak. Kenapa Ji? Bukannya seru ya? Seorang bartender tuh bisa explore luar negeri lah. Nggak pengen. Hai? Pasti ada reasonnya nih, kan teman-teman banyak yang berangkat nih gitu. Iya. Kenapa masih kukuh di Indonesia? Di Indonesia pun belum habis ya sebenarnya. Okay. Kalau ngomong pengalaman ya. Yeah. Kalau ngomongin pengalaman di Indonesia masih banyak bar yang belum sempat dan belum bisa mungkin aku masuk di sana untuk kerja. Belum tahu dalamnya kayak gimana. Kalau masalah keuangan emang lebih gede ke luar negeri sih. Nah, biasanya kan orang-orang reasonnya keluar tuh karena wow. Keuangan ya. Tapi prinsipku beda. Gimana prinsipnya? Kalau bisa ngasilin uang sama tapi tetap tinggal di rumah, ngapain jauh-jauh nyari duit? Betul, setuju sih. Tapi kan susah untuk dapetin hasil yang sama seperti di sana. Siapa bilang? Aku yang bilang. Mungkin nggak tahu caranya ya. Bisa, pasti bisa. Dengar cerita di luar negeri, dengar cerita ya aku nggak pernah. Kerjanya kan keras juga untuk dapetin duit yang keras. Ngapain lo nggak kerja di Bali dengan keras? Kerja di rumah dengan keras kan? Pasti dapat yang sama kok.
Yakin. Oke, boleh. Tapi kan dari segi ya kata-kata orang sih kalau tamatan Ramadan luar negeri itu pulang-pulang ke Indonesia katanya cepet lah dapat posisi. Menurut Jack gimana tuh? Lebih dapat jalan pintas ya ceritanya. shortcut. Dia nggak canggung aja shortcut. Hidup juga kadang-kadang harus ada shortcut. Gimana Jack? Selain ada orang dalam lah. Yang paling kuat sih orang dalam. Balik lagi orang. Gimana? Benar-benar beberapa outlet sih milih jebolan kapal pesiar untuk karyawan mereka ya. Lebih gampang diterima, benar. Tapi aku juga nggak tahu pola pikirnya gimana kok bisa lebih gampang diterima loh. Kalau as a manager gimana? What do you think? Kalau aku lebih memilih orang yang mau belajar. Oke. Bukan yang sudah pro. Kadang-kadang yang udah pro tuh nggak mau belajar dia. Udah ngerasa jago. Oke. Kadang seperti itu. Jadi aku lebih memilih yang mau belajar. Walaupun dia baru tamat ataupun dia udah pernah bekerja di tempat lain, nggak apa-apa. At least dia mau belajar untuk setidaknya untuk ngikutin standar di outlet yang bakal dia bekerja. Betul juga sih. Kadang ya to be honest sih yang kulihat orang, aku bukan ngomongin orang Indonesia ya. Orang-orang luar yang ngakunya pro itu yang hebat tentang bartending dia wow. Bahasa Inggrisnya big head lah. Terus long nose lah gitu kan. Kayak kukuh, dia nggak mau ngikutin kita harus ngikutin di kiblatnya dia gitu. Benar. Padahal kan di suatu perusahaan punya SOP sendiri, nggak bisa di style sendiri juga, nggak bisa disamain sama tempat lain gitu. Benar. Oke. Wow. Nice Angkat dulu lah. Oh iya men, ada apa ini? Ada ini Ripa dalam pitcher. Wah, berarti di sini jual pitcher Ripa. Jual by pitcher juga dong. Berapa Ji kalau by pitcher di sini? By pitcher, by botol sama by pitcher berapa? by botol, by pitcher berapa ya? Oke, berapa ini? Yang by botol 50. Wow. 50.000, murah banget ya? 50.000. By pitcher 35. Mantap sekali. Mantap dong. Aku lihat ada by glass tuh. Gimana deh, Ji? By glass nggak rekomen sih, aku ngapain sih by glass. Ya, kalau mau santai sih boleh ya. By glass 10.000 doang. Men, di mana aja tempat kayak gini, men? Udah enak ya harganya ya. Enak banget, 10.000, men. Bisa dapat kayak ini. Silakan. Oke, ini flavor apa nih, Ji? Ini standar. Standar. Wah, oke. Kita cheers dulu, guys, dulu ya. dong. Cheers. Wow. Gimana? Pernah nggak minum arak sambil makan bunga sandat? Kayak gitu rasanya. Bener kan? Bener. Tapi kalau orang Bali sih ngerasain kayak Tirta dia. Iya? Tahu Tirta? Ya. Apa namanya? Kalau orang Hindu habis sembahyang. Ya. Dia kayak air suci lah dibilang. Tirta itu. Jadi alkohol masuk, Tuhan ingat, tapi ingat doang ya. Minum masih. Bayangin kalau dia jadi Tirta, udah enak, kena mata. Masa di mural kita minum kan aneh. Oke, tapi enak banget kok. Thank you. Sandat nih. Wah, kita juga ada ayam kare nih. Kebetulan aku udah makan tadi ya. Ayam kare. Sebelum kita syuting tadi langsung makan. Lapar banget. Hampir tiap minggu, Ji. Iya dong. 3 kali 4 kali nggak tahu siapa yang ngikat aku di sini. Kadang kau duluan di sini dari aku ya. Iya. Dulu pertama kali ke sini tuh pas baru Ji buka deh, Ji ya.
di sini tuh baru Iya. banget buka. Langsung aku datang hujan-hujan ya. Iya, Nyari si Arjun tuh lagi soft opening kita itu ya. sama salah satu legend yang di Bali, ketemu di sini lah langsung kita makan berdua. The best. Kenangan tuh kayak gimana bilangnya guys? Kayak kalian pertama kali nemu cinta pertama lah. Asik kayak gitu, men. Nemu makanan tuh sama. Sekali kena pasti ke sana. Sama kayak orang beli bakso yang enak loh. Pasti ke sana. Pasti ke gitu. sana. Tak mungkin enggak dia. Makanya coba dulu. Coba dulu. Kalau nggak dicoba nggak tahu rasanya. Benar. Itu buat makanan apa cewek tuh? Apa aja lah, yang penting coba dulu. makanan. Istrinya udah kayak Oke. Oh Ji, wow, waktunya udah cepat banget nih, udah mau mepet juga nih. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih sebelum kita meninggalkan podcast ini. Oke. Oke Ji, gimana nih kira-kira dengan perkembangan bartender di Indonesia sejauh ini Ji? Dari sejarahnya Ji, awalnya menjadi bartender sampai sekarang menjadi seorang, ya aku dengar Ji seorang manajer sekarang. Gimana Ji? Sedih sih sekarang nih. Kok sedih gimana diceritanya? Sedih, men. Gimana? Semenjak COVID kemarin, bartender banyak yang ditelantarkan. Kayak kucing ya, ditelantarkan. Nggak ada lowongan kerja, bro. Event juga nggak ada. Oke. Jadi ya bartender lagi pada pusing lah kayaknya nih Hmm. saat-saat ini nih. Hmm. Nggak kayak dulu. Oke. Tamu niping ya yang udah kerja juga pasti ngerasain bedanya ya. Tamu sekarang nipingnya nggak kayak tamu kayak dulu, gampang. Oke. Sekarang Oke. Terus dari segi kualitas dan kuantitas gimana Ji? Dari zamannya Ji sampai sekarang nih, pasti kan there's a lot of big difference gitu loh. banyak Gimana Ji? perubahannya tuh. Salah satunya apa aja? Dari zaman bartender biasa yang cuma nyampur minuman internasional ya, naik ke mixology. Awal-awal mixology udah heboh semua, Oke. dan sampai saat ini udah mulai enak-enak semua minumannya tuh. Masa gitu? Katanya kalau homemade itu kan memperibet ya Ji ya. Apa sih bedanya kalau kita tinggal beli yang by botol yang udah jadi homemade, contoh kayak sirup monin gitu. There's a lot of flavor gitu. Kalau yang Gimana, Cik? homemade itu lebih ke resep rahasia sih sebenarnya, yang nggak oke. bisa diciplak sama orang. Oke. Kalau beli botolan sih enak-enak aja ya, tergantung kita mixnya. Semua enak, cuma gampang ditiru orang. Sekarang kan udah saingan nih para bartender nih, Oke. pengen nyiptain suatu hal yang baru, suatu minuman yang baru, pengen nunjukin minumanku enak, minumanku paling enak, kan gitu ceritanya. Ya mau nggak mau homemade, biar nggak bocor nih rahasia minumanku yang enak nih apaan. Oke. Jadi dalam homemade tuh nggak bakalan dijelasin isian sebenarnya apa, itu nggak bakalan dijelasin. Oke. Namanya mungkin diubah-ubah gitu Namanya ya. diubah, mungkin disebutin ya, cuma berapa gram berapa milinya nggak disebutin pada saat pembuatan. Misalnya kalau tamu rame, terus stok itu out of the stock, better beli yang botol yang udah jadi. Sebenarnya Iya, gimana kira-kira aja? Kadang itu yang sedikit-sedikit mengganggu pikiranku nih. Terlalu bukan, kalau menurutku sih terlalu idealis gitu. Apa gimana aja? itu idealis sih, idealis. Tapi kalau rugi idealis dong. Kalau barangmu out of the stock terus nggak bisa jualan gitu.
Tapi namanya bartender kan bisa bohong. Ujung-ujungnya tetap beli kok. Cuma bohong aja. Oh gitu juga. Iya. Kalau aku yang nggak tahu bartender lain, maaf suhu. Oh gitu. Nah baru ketemu sekarang, soalnya aku kan ya to be honest ya Ji, ya aku banyak sih nanya dan berkonsultasi juga sama bartender di luar tuh. Dia lebih kayak karena nggak tahu ya luar negeri, dia nggak kreatif atau dia malas atau gimana. But in the end tamu rame 100 orang dan tamunya itu orang Amerika contoh, dan dia minumnya kayak air babak daripada dia nyetok banyak takutnya nggak laku, mending dia katanya dia bilang beli aja botolan, stok 12, buatin sales, buatin promo, jalan bisnis jalan, bos seneng, promosi naik, duit banyak, tipping banyak. Sebenarnya ya benar. Kadang aku bingung sama yang idealis, yang homemade itu yang wow, oke, interesting, tapi kayak in the real hospitality atau di waktu benar-benar kerja tuh out of the stock itu wow. Nggak bisa diakalin sih sebenarnya kalau yang homemade nggak bisa diakalin. Ya satu-satunya cara yang aku sebutin tadi. Beli botol kita homemade, masih ini dalam botol yang gitu ya, botol telunik itu ya. Kita botol doang ini homemade gitu, padahal beli. Sekalipun liquor atau alkohol yang diinfus sekalipun Semua bisa diakalin sih sebenarnya. wow. Sekarang udah terjawab lah unak-unak aku deh. Ternyata wow, oke. Aku kira dia nyetok nyampe segalon banyak gitu apa gimana gitu. Ngeri sih kalau nyetok sebanyak itu kan. Soalnya kita kan nggak tahu juga konsum customer bakalan seperti apa kan. Betul. Kalau kita homemade otomatis lebih cepat rusak, nggak bisa di stok lama. Ya kalau beli kan ada masa expired ya lama gitu. Betul, ya, bisa diputar hari berikutnya. Tapi aku dulu pernah kerja di salah satu beach club di Bali sih. Wow, dia nyetoknya dong infusannya, sirupnya, tapi emang kencang banget. Sehari datang itu sampai ribuan. Kan masuk kan. Nah itu udah makanya kayak kita compare nih yang idealis yang dibilang keren, the best gitu. Kalau marketnya dapet sih nggak apa-apa ya nyetok banyak. Kalau customernya sesuai. Ya kalau yang enggak. Dari segi costing gimana aja? Gimana? Dari segi costing homemade sama yang beli Yang botolan. Lebih enakan beli. Kenapa itu? Lebih enakan beli. Lebih murah postingannya. Oke, lagi ada kekurangannya itu. Lebih enakan beli. Emang banyak banget postingannya, Dik. Kalau kita homemade sendiri. Kalau homemade itu kan pasti bahannya lebih banyak ya. Bahan yang digunakan ya, misalnya nih untuk jus apa ya, nggak usah jus deh, sirup, Ya, homemade sirup deh. Untuk buat mint sirup butuh berapa banyak mint, gula, air, dan pasti ada bahan-bahan lainnya yang dirahasiakan kan masuk di sana. Betul. Itu mungkin enakan beli. Ribet enggak? Ribet enggak kan, nyalain kompor lagi, nungguin, wasting time juga kan. Terus stoknya juga nggak bisa lama, cepet rusak. Ya kalau aku ya mending belilah. Tapi ya sih kebanyakan yang aku lihat-lihat ikut lomba kompetisi bartender yang di luar tuh, dia bilang homemade, tapi setelah dia selesai ya kita kan luar negeri kan produk monin lah, quality lah, terkenal lah dia gitu kan. Cobain dong. sama yang seperti temanku bawa dan dia bawa itu. Oh ternyata dari sana aku bilang ternyata bartender tuh nggak beda jauh sama sommelier. Ya, hampir mirip. Nah, samlair.
Wow. Nice to know about this. Aku sama para mixologi ini. Nah, karena kita kan cerita ini. Itu aku ya, bukan yang lain. Ya, sama aku juga. Karena aku peneliti langsung. Wow, ini orang bener nggak sih? Hampir selesai nih podcast kita nih. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Haji Dewa nih. Kalian nyinggung tentang sirup-sirup. Walaupun dia agak sedikit gemeteran, guys. Nggak berani bongkar sih sebenarnya. Kalau kalian mau bongkar-bongkar cerita tentang itu, datang ke sini, ke warung ayam kare. Nanti tak bisikin. Ingat kasih tipping, guys. Oke, Cik Dewa. Ada closing statement lah kira-kira nih untuk teman-teman subscriberku yang ada di YouTube seluruh Indonesia. Apa ya? Bebas. Aduh. Tetap berjuang lah, men. Tetap berjuang, men. Apapun yang terjadi. Oke, Cik Dewa, makasih banyak ya udah mampir di podcast aku ini dan semoga sukses untuk warungnya. And guys, jangan lupa like, comment, and subscribe dan follow ini juga ayam kare di sini ya, di sini. Ini punya Cik Dewa. Ini punya aku di sini. IG ku nggak di sini nggak? Ya, bebas. So guys, thank you so much for watching my video. I'm gonna see you in the next video. Ciao.